Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul surat lamaran pekerjaan. Topik yang saya bahas di sini ada 6, yaitu pengertian surat lamaran pekerjaan, fungsi yang terkait dengan surat lamaran pekerjaan, jenis-jenis berdasarkan pembuatan surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan, dan struktur surat lamaran pekerjaan beserta contohnya. Yang pertama saya bahas adalah pengertian. Pengertian surat lamaran pekerjaan adalah surat dari suatu calon karyawan kepada calon atasan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah berupa permintaan agar dirinya diberi pekerjaan oleh calon atasan tersebut. Tujuan dari penulisan surat adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang tersedia. Surat lamaran pekerjaan bersifat pribadi dan resmi. Bersifat pribadi karena surat ini dibuat oleh seseorang, dan formal karena menggunakan bahasa yang resmi. Oke, kita lanjut ke fungsinya. Fungsi surat lamaran pekerjaan adalah sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan agar menerima pelamar yang tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan tersebut. Tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang sifatnya resmi, sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut, sebagai salah satu bentuk pedoman kerja. Oke, lanjut yang ke jenis-jenis berdasarkan pembuatan surat. Surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan riwayat hidup atau yang disebut curriculum vitae. Jenis surat lamaran pekerjaan ini akan membuat informasi dari gabungan riwayat hidup. Cara tersebut disebut dengan model gabungan. Oke, yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisah dari sebaliknya. Surat lamaran pekerjaan ini disebut model terpisah. Pasalnya, isi riwayat hidup dipisahkan dari isi surat lamaran. Oke, lanjut. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama berupa tesis. Tesis adalah pernyataan umum, merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar surat. Unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar, biasanya berupa salam pembuka dan biodata. Yang kedua ada argumentasi, termasuk dalam unsur surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima si pelamar. Pada bagian ini, pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi ijazah, CV, dan keterangan mendukung kompetensi pelamar. 3. Penegasan. Fungsi dari penegasan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup. Biasanya berisi harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan adalah mempunyai bentuk yang menarik, tapi juga tidak lebay. 2. Menggunakan bahasa yang menarik, tapi tetap formal dan sopan. 3. Menggambarkan kemampuan pelamar. Dan yang terakhir, tepat pada sasaran. Struktur surat lamaran pekerjaan berupa tanggal dan nama pembuatan surat, 2. Lampiran dan hal, 3. Alamat surat, 4. Alinea pembuka, 5. Isi, 6. Menyatakan lampiran, 7. Penutup,
dan 8 tanda tangan dan nama pelamar. Lanjut contoh ke surat lamaran pekerjaan. 1. Tanggal dan pembuatan surat ditempatkan sebelah pojok kanan surat dan tidak diikuti titik. 2. Lampiran dan hal tidak perlu disingkat, sedangkan angka dan kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. 3. Alamat surat. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat dalam surat lamaran kerja meliputi penulisan alamat surat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Sebisa mungkin jabatan tidak ditulis menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan di alamat tidak boleh disingkat. Masing-masing akhir barisannya tidak menggunakan titik. 4. Alinea pembuka. Alinea pembuka ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Biasanya di bagian pelamar harus menyampaikan pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. 5. Isi surat lamaran pekerjaan umumnya memuat identitas, maksud, dan tujuan berupa alasan pelamar melamar pekerjaan tersebut. 6. Menyatakan lampiran. Di dalam surat lamaran pekerjaan biasanya disertakan lampiran tentang syarat diminta oleh instansi. Setiap rincian bisa ditulis dengan tanda baca titik akhir menggunakan titik. 7. Penutup. Isi penutup surat sebaliknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar kepada instansi yang dituju agar diterima kerja. 8. Salam penutup ditulis sebagai bentuk rasa sopan dan serta rasa penghormatan. 9. Tanda tangan dan nama. Tanda tangan dan nama terang biasanya diletakkan pojok kanan bawah surat, kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap si pelamar. Oke, dengan mengetahui pengertian surat lamaran pekerjaan, berbagai struktur, fungsi, hingga jenisnya tentu akan membantu kita untuk mempersiapkan diri sampai ke dunia pekerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.